Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuriddin wadin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Pada hari ini kita berlanjut ke program Magic yang berjudul Heart Care yang disampaikan oleh Elok. Langsung saja, sebelum acara dimulai, kita membaca membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Elok dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Abi Karim selaku pembina Gemaku, dan yang saya hormati juga teman-teman Gemaku yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elok Rahmawati. Saya anggota Gemaku generasi ketiga. Saya berumur 17 tahun. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah 02 Tangerang Selatan, kelas 12. Langsung saja izinkan saya untuk mempresentasikan materi presentasi saya yang bertema healthcare. Jadi healthcare itu merupakan cara untuk merawat hati kita. Dan kenapa kita perlu merawat hati kita? Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Yang dimana artinya di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit itu, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Jadi di dalam ayat ini, di dalam hati orang-orang yang gak beriman itu ada penyakit hati. Lalu Allah menambahkan penyakit itu, dan Allah juga memberikan azab yang pedih karena atas perbuatan mereka sendiri. Serem banget gak sih? Karena perbuatan mereka sendiri, Allah memberikan azab yang pedih. Nah, jadi di balik makna Quran surat Al-Baqarah ayat 10, ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu menjaga kebersihan hati kita, untuk selalu merawat hati kita agar hati kita terhindar dari penyakit hati yang bisa merusak iman kita dan merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan cuma muka kita aja yang kita rawat pakai skincare, tapi hati kita juga perlu healthcare, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di dalam hati kita tuh, bukan di dalam hati kita. Jadi kita perlu tahu penyakit hati yang paling berbahaya tuh apa sih? Jadi penyakit hati yang paling berbahaya itu ketika kita ragu sama Allah. Kenapa berbahaya? Karena dengan satu penyakit hati ini bisa menimbulkan penyakit hati yang lainnya. Contohnya seperti iri, dengki, dendam, khawatir yang berlebih, galau. Itu tuh lahirnya karena
ragu kepada Allah. Mereka ragu sama kekuasaan Allah. Mereka gak yakin sama kebesaran-kebesaran Allah. Dan orang-orang yang ragu sama Allah tuh pasti akan mudah menjadi orang yang lebih khawatir. Dan karena khawatir itu membuat mereka lebih sering mengeluh. Karena kalau orang yang yakin sama Allah, setiap ada masalah apapun itu, cukup tinggal kita berserah diri sama Allah, kita meminta pertolongan sama Allah. Pasti habis itu hati kita bakalan tenang. Hidup kita pasti akan lebih baik-baik saja. Jadi teman-teman, penyakit hati yang paling besar di dalam hati kita yaitu ketika kita ragu kepada Allah. Jadi masalahnya kita yakin gak sama Allah? Masalahnya bagaimana cara kita untuk bisa terus menjaga iman kita, menjaga keyakinan kita sama Allah. Oh iya. Nah, cara meyakinin Allah yaitu dengan kita membaca Al-Quran. Kita cari ayat-ayat yang bisa ngebooster hati kita. Kita cari ayat-ayat yang bisa nge-charge iman kita. Karena Allah sudah berjanji di dalam banyak ayat untuk menambah iman kita, menambah keyakinan kita. Contohnya di dalam surah Hud ayat 6 yang dimana artinya tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezeki baginya. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu galau karena Allah sudah menjamin. Jadi jika kita gak yakin sama Allah, kita nggak yakin sama jaminan Allah. Dan dengan membaca Al-Quran ada manfaatnya, yaitu Al-Quran salah satunya sebagai asyifa, yaitu obat penyembuh. Dan hadis riwayat Bukhari menjelaskan Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Jadi jika kita sering membaca Al-Quran, maka itu bisa mengurangi penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Nah, hati kita tuh sangat berpengaruh sama kehidupan kita, teman-teman. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak hati kita lagi nggak nyaman, hati kita lagi nggak enak? Pasti semuanya tuh ikut nggak enak, kayak kita jadi males berinteraksi sama orang lain, kita jadi males buat beraktivitas. Dan sebaliknya, ketika hati kita baik, pasti mood kita juga jadi lebih baik, perbuatan-perbuatan kita juga jadi sangat mood gitu lah. Nah, jadi ketika kita ingin memperbaiki hati kita, jadi ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, mulai dari diri kita, perbaiki yakin kita sama Allah. Dan cara memperbaiki yakin kita sama Allah salah satunya itu dengan membaca Al-Quran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Sadaqallahul adzim. Materi-materi yang dibawakan ini memang dia materi-materi aplikatif.
Jadi pertanyaannya pasti bukan hukumnya apa, gimana gitu kan, tapi dia apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Bagaimana ya kalau misalkan udah sholat tapi masih gelisah, udah baca Quran tapi masih gelisah, ya. Terus gimana ya caranya kita supaya eh, kalau ada orang-orang di lingkungan yang toksik yang nggak kita sukai, caranya gimana supaya kita bisa enak gitu. Nah, ini semua sebenarnya hal-hal yang terjadi pada diri kita semua dan kita akan menghadapinya, mengalaminya. Betul nggak? Mungkin ingat dulu kajian kita tentang yang di kafe, ada habis sebut tentang stoikisme. Masih ingat nggak? Bagaimana stoikisme itu adalah kemampuan kita mengontrol untuk fokus kepada diri kita sendiri, bukan untuk memikirkan hal-hal yang di luar yang tidak bisa kita kontrol. Oh, mana ini yang mati? Perkataan teman, komentar teman itu nggak bisa kita kontrol. Betul nggak? Cuaca nggak bisa kita kontrol. Pokoknya apapun yang di luar diri kita nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol yang ada di dalam diri kita. Perasaan kita, pikiran kita, hati kita. Nah itu yang bisa kita kontrol. Maka kalau kita misalkan nggak mampu untuk berpikir bahwa kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain, kita nggak bisa ngontrol mulutnya orang lain. Selamanya kita akan menjadi orang-orang yang kesal terus, marah terus. Kenapa? Karena bahagia dan tidak bahagianya kita ditentukan dengan mulut orang lain. Ya percuma aja. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang heart care, yaitu perawatan hati, kita harus tahu dulu apa itu qalbun, hati itu sendiri. Kebanyakan kita mengira yang namanya qalbun atau hati itu perasaan, padahal bukan. Ya, hati saya kok khawatir. Qalbun itu dia nggak pernah khawatir. Yang khawatir itu perasaan. Betul nggak? Nah, kalian harus bisa membedakan mana hati qalbun, mana yang namanya perasaan, mana yang pikiran. Ada dua penyakit besar ya tentang perasaan dan pikiran yang kita anggap itu adalah hati kita. Pertama namanya khaufun. Khaufun itu kekhawatiran. Yang kedua hazana atau tahzan, kesedihan. Kesedihan. Makanya Allah mengatakan la tahzan alaihim walahum yahzanun. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau bersedih. Karena dua ini berbahaya bagi hidup kita. Orang tidak akan pernah jadi bahagia kalau dia di dalam qalbunnya masih ada yang namanya khaufun wa tahzan. Atau paling enggak dominan itulah. Apa itu khaufun? Rasa khawatir terhadap hidup. Khawatiran terus. Ya tadi kan misalnya, kenapa penyakit yang utama kata Elok adalah ragu kepada Allah. Betul ya? Ragu kepada Allah. Karena ragu kepada Allah, maka hidup kita tuh khawatir. Besok gimana ya? Besok gimana ya? Betul nggak? Besok bisa nggak ya? Dan sebagainya. Jadi kekhawatiran kita itu, khawatir itu biasanya akan masa depan atau masa lalu. Masa tahzan, sedih itu gara-gara masa depan atau masa lalu. Nah, itu pintar berarti. Jadi khawatir itu akan masa depan, sedih itu karena masa lalu. Sedih gitu kan. Aduh, sedih deh gue kenapa begini gitu. Kenapa hidung gue nggak 5 cm ya kan, cuma 3 cm, itu sedih.
Itu kan kejadian masa lalu, ya kan? Kenapa nggak gue pilih dia, tapi pilih yang ono? Nah, misalkan seperti itu. Kenapa kok gue? Dan sebagai macam hal tentang masa lalu itu namanya membuat kesedihan. Nggak ada tuh orang sedih gara-gara masa depannya, nggak ada. Kenapa? Karena belum kejadian. Tapi orang khawatir karena masa depan. Betul nggak? Kalian ada kekhawatiran nggak? Semua kita pasti punya khawatir. Betul? Itu memang benar, orang khawatir itu akhirnya dia mempersiapkan masa depannya dengan baik. Tapi kalau kekhawatiran itu terus menerus dan salah mengkhawatirkan, ini masalah. Khawatir besok nggak makan, khawatir besok, wah pokoknya hal-hal yang itu receh banget deh. Makanya orang Arab itu mengatakan dalam mahfuzahnya, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut akan kemiskinan sementara Tuhanku yang maha kaya? Betul nggak? Kok takut miskin padahal Allah maha kaya? Nggak mungkin. Selama kamu beribadah kepada Allah, taat pada Allah, nggak akan tuh yang namanya kekurangan. Alladzi at'amahum min ju'ih. Apa namanya? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah engkau kepada Allah pemilik Baitullah ini, rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Maka dia akan memberikan kamu makan. Betul nggak? Orang ibadah dikasih makan nggak sama Allah? Hah? Kasih makan sama Allah. Bahkan binatang melata aja, wa kullu min dabbatin fil ardi rizqallah. Setiap binatang melata itu mendapatkan rizki dari Allah. Padahal dia nggak sholat, dia nggak baca Quran, dia nggak berzikir, ya kan? Dia nggak ada pengajiannya. Binatang melata dikasih makan, apalagi kamu yang sholat, apalagi kamu yang beribadah. Lalu kenapa kamu khawatir? Masih ada khawatir kan? Tahu, Abi. Suci khawatir akan apa? Yang paling besar saat ini. Ada nggak rasa khawatir? Hah? Apa itu? Abi khawatir, ya Abi khawatir. Abi khawatir, yang kalian khawatirkan itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Nah, itu dia masalahnya. Karena orientasi otak kita, maka kemudian kita khawatirkan itu tidak ada yang sebenarnya harus dikhawatirkan. Maka ada yang harus dikhawatirkan, justru dia nggak khawatir tentang masa depan, ya ingat ya. Khauf itu khawatir tentang masa depan. Kesedihan karena masa lalu. Kalau orang selalu khawatir masa depannya dan selalu sedih dengan masa lalunya, dia tidak akan menjadi orang yang bahagia. Padahal Allah itu melarang siapapun, orang-orang yang menganut agama ini untuk menjadi orang yang sedih. Dia harus jadi orang yang bahagia. Makanya dalam surat 10 ayat 62 Allah mengatakan, Inna awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sungguh yang namanya aulia Allah itu tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan hidupnya. Mau nakutin apa dia? Yang dimaksud dengan khauf itu khawatir akan kebutuhan hidupnya di dunia. Makannya, segalanya, ya kan? Pokoknya urusan dunia dia khawatir. Ya. Nabi Yakub itu pernah sedih luar biasa kehilangan Nabi Yusuf. Tapi sesedih-sedihnya Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf selama 30 tahun, dia mengatakan, Innama azku bashi wa husni ilallahi wa a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku, kesedihanku kepada Allah. Elok khawatir apa sekarang? Ada nggak rasa khawatir dalam diri kita? Ada ya? Kamu siapa namanya deh? Cika? Citra? Kamu? Aisyah. Arya khawatir apa? Kenapa tuh? Wah, khawatir nilai
Ujian, apa nggak receh banget itu? Hidup sedemikian penting ya, khawatir masalah ujian. Tapi memang kita seperti itu juga ya kan, ujian. Kenapa kok Arya khawatir? Karena dia punya tekanan dari orang tuanya. Awas kamu ya kan, keluar dari 10 besar, nggak ada kamu motor, nggak ada kamu jajan. Gitu kan? Kalau anak Abi kagak ada ya. Pokoknya terserah mau nilai berapa aja. Yang penting hafalan Quran nambah. Enak. Nailah khawatir apa? Hah? Elah, bahayanya. Takut kawan. Jadi dua penyakit yang paling besar di kolbun manusia apa tadi? Khauf wa hazana. Hazana itu artinya kesedihan. Kalian tahu di balik kesedihan itu ada apa sebenarnya? Kenapa kok orang sedih? Sedih itu wajar, semua orang juga sedih. Semua orang punya rasa sedih, tapi sedih yang berkepanjangan, ya kan, namanya husnun, hazana. Dia menjadi sedih orangnya terus-menerus. Tapi rasa sedih ini sebenarnya di balik rasa sedih ada satu hal di dalam dirinya yang sebenarnya itu lebih besar lagi masalahnya daripada rasa sedih tersebut. Siapa sedih biasanya kenapa? Diomelin, sedih diomelin. Orang sedih biasanya kenapa? Tapi tanya, yang umum, orang sedih kenapa biasanya? Kehilangan. Paham? Kehilangan. Pertanyaannya, apakah yang hilang itu dari siapa? Kamu kehilangan apa? Uang. Dari mana uang itu? Yang punya siapa? Yang punya Allah semuanya kan? Kamu kehilangan apa? Semuanya dari Allah kan? Pertanyaannya kenapa sedih? Orang bukan punya kamu kok. Duit rezekinya dari Allah. Handphone itu terjadi karena Allah mengizinkan handphone ini teknologi terjadi. Dibuatlah dia. Kalau Allah mau orang yang mau buat mati, ya kan nggak jadi produk tuh. Kalau mau Steve Jobs dimatikan sebelum terjadi Apple juga nggak ada Apple kan? Jadi sebenarnya di balik kesedihan itu ada satu hal yang kalian harus tahu itu dan itu serius, yaitu menolak takdir. Menolak, kita kehilangan misalkan orang yang kita cintai, ayah, ibu atau kakak ya kan meninggal dunia. Pertanyaannya kenapa? Itu punya Allah bukan? Kamu berkuasa atas dia? Tidak. Lalu kenapa sedih? Kan gitu. Ada hal yang nggak terima, kenapa diambil Allah ya kan? Padahal itu punya Allah, makanya walladzina idza asabathum musibah, dan orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kehilangan itu katakan inna lillahi, ini punya engkau ya Allah, sungguh itu akan kembali kepadamu. Apalagi orang-orang kita cintai, ayah, ibu, segala macam. Tapi sedih, iya sedih terus. Kenapa sedih? Teringat segala macam. Iya memang, kita punya ingatan. Tapi kalau sedih terus menerus, ya kan, kita sedang merusak kolbun kita. Karena sebenarnya di balik kesedihan yang mendalam dan berlangsung terus itu adalah sebenarnya dia menolak takdir dari Allah. Coba aja deh. Kamu punya sesuatu, hilang. Kamu bilang kemudian, ya Allah emang punyamu, ya Allah ya sudah. Enak nggak? Sedih lagi nggak? Enggak ya kan? Nanti pasti datang lagi insya Allah. Kan gitu. Tapi kalau kita mikirin terus, kesel terus, ya kan? Nah rasa sesel itu kesel, ya kan? Hilang sesuatu, HP hilang tuh kesel nggak? Lalu bilang apa? Biasanya bilang apa? Suwe banget gitu. Ngaku deh ya kan. Ada yang pernah kehilangan HP nggak?
Siapa? Kamu kesel nggak, Nis? Hah? Nyesek, sedih gitu kan? Kenapa yang buat sedih? Sesek. Rasa memiliki, nggak terima takdir kan gitu kan? Jadi kalian itu harus belajar bahwa di balik sedih itu ada lagi yang lebih serius lagi, yaitu penyakit yang lebih hebat lagi di hati, yaitu menolak takdir dari Allah. Itu tentang hazan atau sedih. Khauf, khawatir, sama, itu juga penyakit yang paling serius juga. Yang tadi apa namanya, elok katakan ragu kepada Allah. Karena kita khawatir itu kan sebenarnya dari mana sih rasa khawatir itu? Kan khawatir itu rasa nggak yakin ya kan? Rasa nggak yakin. Contoh nih, besok kalian ujian. Lalu kalian besok pagi nih ujian, hari ini tiba-tiba kalian nggak bisa belajar karena tiba-tiba ibu sakit, kalian ngurusin, kucing hilang, ya nggak? Tiba-tiba badan juga ngedrop, sibuk nggak bisa belajar. Pagi-pagi apa yang akan kalian rasakan? Khawatir, tidak bisa menjawab. Orang khawatir itu salah satunya adalah dia kurang persiapan. Kurang elok karena dia itu mempersiapkan, mungkin dia rasa khawatirnya menurun kan. Tapi kalau nggak dipersiapkan, aduh gimana ya, kan gitu. Jadi kalau ada rasa khawatir, sebenarnya salah satunya adalah kurangnya persiapan. Kenapa kalian kemudian itu khawatir terhadap masa depan? Jawabannya sederhana, yaitu kurang persiapkan dirimu. Makanya timbul rasa. Jadi fitrah hati itu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kau lakukan untuk masa depanmu. Apa yang sudah kau lakukan untuk masa depan. Allah tidak mengatakan apa yang akan kau lakukan, tapi apa yang sudah kau lakukan. Paham? Kamu punya masa depan? Masa depan kamu apa? Kalau ada yang bisa jawab, anak gembaku hebat kali. Tanyaan ini memang kelihatannya gampang. Luci, apa masa depanmu? Arya, masa depanmu apa? Cuma Allah yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Ini orang tabah amat ya gitu. Pokoknya dia terima jadi apa aja. Apa masa depan kamu? Orang bahagia dunia akhirat, hebat kali lah kamu. Untuk surga, kamu? Untuk surga, kamu siapa namanya? Raisa. Raisa. Oh Raisa. Ini Citra ya. Citra apa? Masa depan kamu apa? Pengusaha. Iya. Padahal Abi nggak nanya cita-cita ya. Abi tanya tentang masa depan kamu. Masa depan kamu, ya kan? Qaddamat lighad. Apa yang sudah kau lakukan untuk masa depan? Masa depan kita semua yang akan kita alami masing-masing. Apa? Surga. Hebat kali lah surga masa depannya. Kamu? Hah? Sukses dunia akhirat. Hebat sih, Po. Optimis semua sih. Aswa apa? Makanya Abi bilang, kalau gemak ada yang bisa jawab, hebat. Bahkan orang tua yang ngaji aja, belum tentu bisa jawab. Padahal sebenarnya mudah. Apa, Anis? Iya, itu pintar. Masa depan kita adalah kematian. Apa yang kau lakukan untuk kematianmu? Maksudnya itu, masa depan kita apa? Mati, semua kita mati nggak? Apa yang sudah kau lakukan? Kan gitu kan? Makanya khawatir. Kenapa kau selalu khawatir? Karena kita tidak pernah mempersiapkan kematian kita. Dan kalian terlalu muda untuk berpikir itu makanya. Tahu nggak rahasianya? Kenapa dalam surat Al-Mulk itu alladzina ayat keduanya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah lah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Kenapa nggak kehidupan dulu baru
Kematian. Kenapa kok kematian dulu? Normalnya orang hidup dulu atau mati dulu? Hah? Baru? Tapi kenapa Allah mengatakan khalaqal mauta wal hayata? Allah menciptakan mati kemudian hidup. Coba deh. Kehidupan sesungguhnya setelah kematian. Bisa seperti itu, cuman yang paling hebatnya adalah orang yang memperhatikan kematian itu hidupnya akan baik. Kalian percaya apa enggak? Orang yang memperhatikan kematiannya itu hidupnya akan baik. Kenapa kok banyak orang berdosa? Kenapa orang yang berzina? Kenapa orang maksiat, narkoba, jahat, segala macam? Gara-gara tidak mikirkan nanti kalau gue mati gimana, kan gitu kan? Nah, ketika Allah kemudian mengatakan khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian. Kenapa? Supaya kamu fokus dulu nih. Kamu memang hidup, tapi perhatikan bagaimana kematianmu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian itu yang berbuat paling baik? Yang amalnya paling baik. Jadi penyakit yang paling hebat itu khauf wa tahzan. Rasa khawatir dan juga yang namanya rasa sedih. Rasa sedih ini membuat manusia tidak bahagia, rasa khawatir tidak juga membuat manusia bahagia. Khawatir pada kadar yang dia pantas itu bagus. Ya Allah, saya khawatir masa depan saya gimana kalau nggak belajar, itu bagus. Tapi kalau khawatir semuanya dikhawatirin, nah itu dia yang sudah over. Sehingga dia overthinking namanya. Zaman sekarang penyakitnya apa? Overthinking. Semuanya dipikirin. Nanti jodoh gua gimana ya? Saya Abi katakan, jodoh kalian itu akan sesuai dengan kelakuan kalian. Paham? Jadi nggak usah mikirin khawatir jodohnya gimana. Kalian khawatirkan saja kelakuan kalian hari ini gimana. Kalau kelakuan kalian itu banyak maksiat, banyak berbuat dosa, sungguh yang akan datang adalah laki-laki yang pendosa. Az-zaniyatu waz-zani. Setiap penzina itu akan dinikahi oleh penzina. Ayo, itu Quran. Mau nggak? Masya Allah. Jadi kalian memang dikhawatirkan apa? Miskin? Enggak. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Kalau kamu beribadah, aku kasih kamu makan. Nggak akan lapar. Orang makan kan butuh biaya kan? Artinya kalau cuma makan doang saja, ibadah aja udah cukup. Insya Allah kalian nggak akan kelaparan. Maka orang Islam, orang yang beribadah kepada Allah, jaminannya tidak akan mati kelaparan. Belum ada orang yang beriman kepada Allah, yang beribadah kemudian mati kelaparan di muka bumi. Tapi kalau kalian mau handphone, mau iPad, mau mobil listrik segala macam, nah itu kalian butuh usaha lagi. Gak cuma sekedar ibadah, harus ada juga yang namanya ma'isyah. Apa? Ma'isyah ada alias usaha. Makanya Anies buat nastar lagi, ya kan? Prekondisi sebelum Lebaran, tes pasar, tes gelombang, ya kan? Setelah gagal dengan cirengnya, gagal atau mau di rikuk cireng? Kayaknya kurang ini ya, cuannya kurang ya. Nah, kalau Lebaran dan puasa itu memang nastar dan lain-lain, insyaallah itu akan profit. Gitu. Jelas? Jadi kalau hacker, kemudian kita bertanya tentang judul tadi, bagaimana merawat hati kita? Merawat hati kita dari dua hal tersebut, dari kekhawatiran dan dari kesedihan. Gimana cara merawatnya, Bi? Ini Abi nggak bilang tentang hasad, dengki, iri, segala macam. Itu penyakit hati memang. Tapi masalahnya, ada hal yang lebih penting lagi.
Karena semua hasad, semua segala macam itu asalnya dari dua penyakit ini juga. Ya kan? Dari khawatir dan dari kesedihan. Pertama, cara merawat hati. Supaya hati itu tetap dia connect kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, tetap bersih, tetap dia tidak khawatir dan sedih kepada kehidupan, adalah yang namanya ASI. Apa? ASI itu singkatan. Pertama, Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan dalam surat 13:28, Ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsira ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang dia berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tatma'innah, akan tenang, tidak khawatir, tidak sedih. Ketika kehilangan syafa, kemudian kehilangan, ya kan? Ya Allah, innalillahi, ini punya Engkau ya Allah. Dulu nggak ada nih ya Allah. Sekarang ada karena Engkau. Sekarang Kau ambil, ya sudah, aku ridho ya Allah. Ikhlas. Udah nggak akan ada tuh di dalam hati yang namanya mangkel. Abi pernah kehilangan motor di rumah. Keselnya bukan apa ya, kesel, ya Allah, nih motor buat jalan, ngajar segala macam, tega banget maling ya, gue bilang. Apakah gak ada yang lain gitu kan? Motornya siapa kek? Motornya tukang obat misalkan, yang tukang mabuk misalkan, kan banyak yang tukang mabuk motor bagus-bagus ya, kalau gak diambil. Kenapa motor yang buat istilahnya berjuang justru hilang ya Allah? Nah gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari udah, emang udah gitu kan. Kabar polisi kagak, males ribet lagi ya. Bukan berdamai. Orang berdamai itu ada negosiasi. Ini kita benar-benar menerima, itu memang punya Allah, dan kita nggak berkuasa. Kenapa? Motor itu di luar diri kita, dia nggak bisa untuk kita kontrol. Masa kita mau kontrol 24 jam nungguin gitu kan? Nggak bisa. Diliatin gitu kan? Nggak bisa. Sama anak kita, kok anak kita, kamu belum punya anak, orang tua kita segala macam. Jadi Al-Quran itu menghilangkan kalian tentang kekhawatiran dan kesedihan. Jadi kalau orang-orang yang dia baca Quran mukanya masih sedih. Kenapa kok masih sedih baca Quran? Harusnya udah enggak. Kenapa masih khawatir akan masa depan? Harusnya udah enggak. Ya, harusnya udah enggak. Yang kedua, yaitu sholat. Apa yang kawan khawatirkan tentang kehidupan masa depan, maka lakukan sholat. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau ada hajat atau gimana, sholat. Rasulullah itu mau perang Badar, dia sholat. Dan sholatnya panjang. Dari Isya hampir sampai sebelum subuh. Sholat, berdoa kepada Allah. Sholat, berdoa. Akhirnya kemenangan diberikan sama Allah. Dan Allah mengatakan, Ista'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Supaya kalian itu enggak khawatir masa depan, perbanyak sholat. Kalau kalian sudah duha, kata Allah, kalau kalian sudah 2 rakaat duha, maka Allah akan berikan rezeki itu sampai siang. Kalau kalian sholat sampai 4 rakaat, maka sampai sore. 6 rakaat, engkau diberikan rezeki sampai 1 harian. Sudah pernah belum? Belum. Sudah pernah belum? Coba kalian nggak kemana-mana, ya kan, sholat duha aja dulu. 6 rakaat. Jangan bilang Allah bohong, jangan bilang Rasulullah bohong. Rasulullah mengatakan, Man qara suratul Waqiah fi kulla yaumah. Setiap hari dibaca surat Al-Waqiah, lam tusibahu
Tidak akan ditimpa kemiskinan. Tidak akan ditimpa kemiskinan. Pernah nggak lagi bokeh baca Al-Waqiah? Jadi kadang-kadang kita itu terlalu overthinking dengan orang-orang lain mengatakan, wah harus usaha, harus kerja segala macam. Kadang usaha kita, kerja kita itu ibadah kepada Allah. Allah datangkan yang namanya rezeki. Sholat juga di dalam surat Toha ayat 132 ini lebih keren lagi. Wa'mur ahlaka bis-sholati la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Perintahkanlah sholat bagi keluargamu. La nas'aluka rizqa, jangan kau tanya dari mana engkau dapat rezeki. Jangan tanya tentang masalah rezeki. Ya. Wastabir 'alaiha, sabarlah untuk melakukan sholat itu. Nahnu narzukuk, kami akan memberikan kamu rezeki, wal aqibatu littaqwa. Itulah akibat bagi orang bertakwa. Jadi orang kalau sholatnya bagus, rezekinya bagus. Kata siapa? Kata Allah. Nah sholatnya, apalagi sholat duha, baca surat Al-Waqiah. Apakah Abi sudah buktikan? Alhamdulillah Abi sudah membuktikan. Semua hal-hal yang sifatnya itu hadis Rasulullah dicoba untuk dilakukan. Baru tahun kemarin. Ya kan? Mikir. Kan khawatir. Kalian orang tua, nih Abi orang tua. Khawatir, aduh gimana ya? Anak mau masuk. Anak yang kedua daftar ulang 2 juta. Masuk sekolah itu kan ya anggaplah belasan juta. Betul nggak? Pekerjaan Nabi di sini dibayar berapa juta? Kalian bayar berapa belas juta? Ada 10 juta. Nggak ada kan? Lalu bagaimana caranya? Di bulan Ramadan Nabi sholat Al-Waqiah setiap duha, Al-Waqiah setiap duha, Al-Waqiah 30 hari. Kenapa? Kalau hitung-hitungan manusia, sebanyak apapun Abi ngajar, nggak akan kumpul duit. Betul nggak? Tapi buktinya, bisa. Anak masuk sekolah, yang kedua bisa bayar daftar umum. Yang kurang lebih kekumpul kurang lebih 20-an juta. Dari mana? Berarti benar dong kata Rasulullah. Kalau kau setiap hari baca surat Al-Waqiah, tidak akan ditimpa kefakiran, kemiskinan. Cuman kita yang belum sempat kapan dong dibuktikan? Coba Naila, sekali-sekali jangan minta sama orang tua, cukup sholat duha aja. Baca surat Al-Waqiah selama 40 hari. Kamu minta apa? Dapat nggak ntar? Caranya gimana? Jangan tanya caranya. Cara Allah itu lebih ajaib dibandingkan semua keajaiban. Nah kalian harus mengalami hal-hal seperti ini supaya hati kalian makin yakin kepada Allah. Gak semua itu yang kalian pikirkan itu berjalan sesuai dengan alam pikir manusia kita. Yang ketiga adalah infak. Dalam surat At-Tolak ayat 7. Ini unik dia ayatnya. Perhatikan ayat At-Tolak ayat 7. Nah, bunyinya liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ada yang dapat udah? Baca artinya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Siapa udah dapat belum? Baca artinya. Orang yang terbatas hartanya, nih lihat, orang yang berlebih, kamu liyunfik dzu sa'ati min sa'ati, kamu kelebihan harta memberi, kamu kekurangan harta memberi. Kemudian
Iya, Allah nggak bebani kita sebenarnya. Kita aja yang terbebani dan overthinking. Kalau gue kasih nanti gue nggak ada, gue segala macam. Terus kelapangan setelah kesempitan. Artinya begini, kalau kalian misalkan duit itu sedikit atau bagaimana, ya kan? Kan kita nggak mau memberi dong. Nah, oleh sebab itu kita simpan. Tapi sebaliknya Allah katakan, ya kan? Setelah kau memberi, ya kan? Akan Allah berikan kamu kelapangan setelah kesempitan. Udah pernah, Bi? Sudah. Ini uniknya makanya. Kalian belajar Quran itu bukan sekedar tekstualnya, tapi coba untuk diamalkan dulu. Enak. Kisahnya itu Umi mau naik umroh. Bayarnya 26 juta. Duit punya 20 juta. Kurang berapa? Kalian harus gimana? Cari duit kan? Abi enggak. Abi kasih 2 juta kepada orang-orang untuk buka bersama waktu itu bulan puasa. Ini 2 juta buat buka. Kurang dong duitnya? Enggak. Berapa hari kemudian jadi 30 juta.